Oke, untuk mempersingkat waktu ya, keburu maghrib nih. Kita mulai saja untuk perkuliahan ini hari ini. Saya buka dulu apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain dari libur hari ini. Kirain kemarin katanya ada penyemprotan infektan ya di Unsada. Kayaknya hari ini libur kali ya. Pakai Google Meet sendiri ternyata pas ini Unsada yang buka ternyata. Tapi kita untuk materi hari ini itu di subnya di contactware. Contactware itu bagian dari sub, kita udah ngebahas fisikal udah, di sisi human itu di kemarin HCI, di implisit, kemudian yang belum tinggal distribusinya sudah, tinggal antonimus ya. Di minggu depan lebih ke kalau ini sekarang membahas contactware-nya secara general ya. Jadi kalau minggu depan lebih contactware-nya itu lebih ke pasifnya. Jadi nanti yang tugas Anda ya di project itu harus ada contactware-nya. Jadi nanti saya di pertemuan minggu depan saya kirim contoh yang project yang selesai yang tahun kemarin. Dari intelligence systemnya udah ada, intelligence systemnya, terus yang PAS-nya itu yang kemarin ya, performance, improvement, action, kemudian S-nya itu sensor ya. Nah itu saya kirim untuk siapa nih? Ya untuk minggu depan. Jadi nanti pertemuan ke berapa ya? Jadi sekarang tuh pertemuan ke 10 ya. 10 atau kalau di menggunakan kalendernya besar itu 9. Kalau UTS-nya nggak dihitung. Jadi 9 kalau dihitung itu 10. Jadi masih tinggal 6 pertemuan lagi plus UAS-nya. Jadi sisanya 5 pertemuan lagi untuk perkuliahan. Jadi nanti pertemuan tepatnya ke-13 Anda udah selesai yang namanya proyeknya. Nanti kumpulin semua barang-barang, nanti tinggal dibagi yang duluan kelompok siapa gitu ya. Oke, kita masuk lagi. Jadi contactware itu definisinya informasi apapun akan membantu kita untuk mencirikan situasi atau suatu entitas antara interaksi pengguna dan aplikasinya. Jadi entitas itu bisa dikatakan orang, bisa bisa objek juga ya, bisa tempat juga, itu entitas. Jadi artinya sih contactware itu lebih ke gimana sih menjadikan informasi, pelayan informasi kepada penggunanya dalam kondisi lingkungan menggunakan ICT. Jadi artinya di sini kondisinya misalkan kondisi kita kan pasti environment-nya ada, objek fisikalnya itu ada gitu ya. Fisikalnya itu misalkan fisikalnya kita mengarahnya ke parkiran Unsada berarti. Nah, contactware-nya gimana? Misalkan kita biar yang namanya si sistem itu bisa menjadikan layanan informasinya. Gimana cara memberikan informasi dari si parkiran itu, contactware-nya semua apa gitu ya, sistemnya seperti apa yang harus dilakukannya. Jadi ketika sistem Anda menyediakan ketika di parkiran Unsada dengan menggunakan pasif, misalkan di layar tampil misalnya ya ruangan-ruangan yang kosong-kosong, tempat parkiran yang masih bisa ditempatin gitu, yang kosong berapa, yang yang diisi berapa, kayak di jalan des area jalan tol gitu ya. Nah sistem harus bisa misalkan seperti itu, bisa memberikan informasi gitu ya, otomatis berhubungan sama yang namanya HCI-nya yang bisa diinteraksinya gitu ya. Nah itu untuk contactware. Jadi artinya di sini juga contactware itu termasuk yang namanya bisa mengambil keputusan secara cerdas kapan, di mana, dan layanan apa yang akan diberikan kepada penggunanya.
Nah, di sini perancangnya harus mempunyai kemampuan menambahkan, mengubah, memilih fungsionalitas atau layanan yang berkesan dinamis. Artinya dinamis itu ya bisa satu saling interaksi gitu antara yang namanya si pengguna sama sistemnya. Makanya kalau misalkan Anda sistem project Anda misalkan hanya menampilkan saja ya itu nggak dinamis. Kalau bisa interaksi bisa ya misalkan membuat suatu ini ya si usernya itu bisa memberikan informasi, bisa misalkan kalau seperti Gojek kan bisa memesan, itu kan termasuk yang dinamis. Bisa memesan, bisa nambah si Gojeknya bisa menanti informasi, si usernya tuh bisa interaksi gitu, bisa menggunakan juga, bisa memesan kan termasuk yang namanya dinamis. Kemudian di sini kontak aware harus mengambil keputusan secara cerdas. Ya, kapan, di mana, layanan apa yang akan diberikan kepada penggunanya. Contohnya misalkan kita bahas lagi yang contoh yang paling kita yang udah pernah alamin ya, seperti yang namanya di Google Map. Di Google Map itu bisa mengambil keputusan secara cerdas. Kenapa? Ya ini kan tangkapan dan di mana layanan yang akan diberikan ke pengguna. Ya, sekarang misalkan ke penggunanya lagi nyasar gitu di jalan ya, nyasar ketika dia menggunakan aplikasi Google Map ternyata dia salah jalan. Nah dia akan berpikir thinking gitu ya si Google Map itu akan mengerut nyari jalan yang lain gitu. Itu kan artinya memberikan keputusan cerdas, memberikan keputusan, nanti memberikan rekomendasi kepada pengguna gitu ya. Kita sebagai penggunanya Google Map bisa rekomendasikan jalannya. Nah itu sepertinya ini kan sesaat ini memilih fungsionalitas juga. Kita bisa menggunakan lagi kan fungsi-fungsinya, menambah, bisa mengubah juga gitu ya. Oke, kemudian konteks perpasif dalam pasif itu bisa keadaan situasi, fase, posisi, postur ya, sikap, tempat, titik ya. Itu semuanya di statusnya, kesempatan, lingkungan, lokasi. Nah, itu semuanya ada di pasif, ada semua, muncul semua gitu. Makanya evaluasi yang paling gampang ya contohkan ya itu yang namanya Google Map. Kan. Di sini contohnya juga misalnya dalam kenangan senario kenangan pribadi gitu ya. Kamera dapat mendeteksi jarak kamera setelah sudut foto dan otomatis menyesuaikan fokus kamera saat mereka menggambar. Jadi kan contact aware seperti kan kita lagi memfoto gitu ya, memfoto orang kita kan otomatis nih fokusnya kadang-kadang kalau ya handphonenya sekarang yang sekarang bisa isinya bisa disesuaikan kan sesuai dengan objek yang kita pingin gitu. Jaraknya juga bisa terdetek, terus kemudian ada lokasinya kan, ketika otomatis lokasi ketahuan di mana gitu ya. Kalau kita langsung terhubung internet gitu ya. Seperti itu. Kemudian contact aware itu fokus sama aplikasi dan sistem, kemudian merupakan konteks menangani informasi lepan yang dituju, udah tadi, kemudian tergantung pada spesifik tugas pengguna ya. Nah ini artinya ketika relevan sesuai dengan yang pengguna yang menggunakan sistemnya ya, seperti yang namanya kita memesan Gojek, memesan yang namanya kendaraan ya, itu sesuai yang pengguna. Biasanya pengguna memanggil, ini menggunakan aplikasi gitu ya, sesuai dengan tugas pengguna. Jadi jangan sampai yang namanya kita membuat suatu sistem ya kayaknya harus sesuai manualnya gitu. Mana kita harus manualnya tahu, sistem berjalannya tahu gitu. Baru kita bisa mengusulkan berupa sistem. Tadinya kita yang namanya memesan ojek itu dengan memanggil ya, sekarang menggunakan aplikasi. Memanggilnya menggunakan handphone gitu ya. Nah, motif ke fungsi tukang ojek ya dari melalui handphone lagi gitu ya. Gitu, ya. Kemudian karena kesadarannya konteks biasanya dimaksudkan untuk mendukung akuisisi data, bermakna penyampaian layanan reaksi ya, kesadarannya itu untuk mendukung akuisisi data. Akuisisi data termasuk mengambil ya, mengambil ini menampilkan atau memberikan presentasikan kemudian layanannya itu bisa digunakan. Nah, di sini ada life cycle untuk contact aware. Itu ada yang namanya 4 ya. Ini semuanya dari INL Survey, ini dari jurnal. Di sini
sebenarnya dulu ya. Ada 4. Itu pertama ada setting of contents, kemudian ada pre-processing, active recognition ya, kemudian ada time series analysis. Ini artinya untuk circle itu mengatur dulu konteksnya seperti apa gitu. Konteks dia ini, kemudian di sini masih ada menggunakan raw data, sensor data. Artinya itu raw data itu data yang masih mentah ya, yang akan nanti diolah. Makanya nanti akan disiapin di di database-nya, di pre-processing. Jadi pre-processing itu bisa ada yang menghapus data, bisa ketika ada ketika ada yang namanya record yang kurang bisa di ini, yang atributnya atau fiturnya yang kurang bisa ditambahkan gitu ya. Kalau data yang tidak penting bisa dihapus, itu termasuk yang namanya pre-processing. Di database nanti meng-query gitu ya. Kemudian nanti setelah di sini dari database ini akan dikenalkan yang namanya pengenalan aktivitasnya kita di sini. Jadi nanti diolahnya ketika di activation. Kemudian di sini baru analisa gitu ya. Report bisa digunakan nantinya. Baru notification. Ya, ini yang tadi digambar, jadi mengisi konteks, mengatur, kemudian pre-processing di sini untuk mengambil informasinya, diproses dulu, kemudian ada aktivitas sama tugas, kemudian ada utamanya. Tim series itu bisa otomatis harus ada yang namanya waktu ya, dari menit, detik, jam sampai tahun, gitu tim series nantinya. Jadi kalau di tim series itu panjang mainannya, banyak. Kalau di data mining ada memain yang namanya algoritmanya, itu menggunakan algoritma random forest ya. Random forest itu lebih ke yang namanya algoritma yang mainannya ke time series, untuk datanya itu untuk fungsinya untuk estimasi gitu ya. Jadi di sini bisa menggunakan suatu algoritma juga gitu. Nah, untuk model context aware itu ada yang namanya implicit dan explicit gitu ya. Jadi di sini implicit itu untuk dia menggunakan web standar untuk yang namanya toolkit primitif operasi, seperti yang namanya akuisisi, mengambil konteks, proses awal yang termasuk pre-processing tadi ya, penyimpanan sampai aktivitas penawaran. Kalau yang namanya explicit itu untuk yang namanya dikembangkan di infrastrukturnya, pertama menggunakan teknologi. Di sini ada middleware. Middleware itu dia yang saya sudah bahas sebelumnya. Jadi middleware itu ada penengah, jembatan antara yang namanya aplikasi sama infrastruktur gitu ya. Nah, untuk susunan untuk pintu-pintu context aware itu pertama ada contextual sensing gitu ya. Ini artinya kemampuan untuk mendeteksi informasi berdasarkan konteks yang namanya dan olah sesuai dengan user sensor sistemnya. Intinya artinya apa? Ini artinya konteksnya Anda ketika Anda menggunakan suatu sensor. Di sini sesuai yang namanya berdasarkan konteks sesuai user sensor sistem. Artinya misalkan kalau kita menggunakan monitoring untuk taman misalkan ya. Nah, itu kan sesuai dengan user consent sistemnya. Artinya ketika kita di taman ya menggunakan sensor apa gitu. Nah, nanti bisa kontekstualnya itu gimana kalau cara kerjanya misalkan saya menggunakan sensor cahaya. Gimana caranya misalkan kita mengolah data yang dari sensor cahaya itu. Cahaya biasanya diukurnya pakai apa gitu. Nah, sensornya harus bisa, sistem kita harus membaca gitu data data mentah kan berdasarkan dari data ini yang analog ya. Kemudian nanti ada pengubah data, pengubah sinyal dari listrik kan jadi jadi digital, jadi KADC kan di situ. Nah, nanti diolah gitu kan, gimana bisa menampilkan nanti bisa diolah datanya dari data mentah jadi data yang lebih digital, nantinya akan diproses gitu ya, akan dipresentasikan yang digunakan oleh user sendiri. Kemudian untuk konseptual adaptasi, gimana kemampuan eksekusi merubah layanan berdasarkan konteks yang ada sekarang. Jadi sesuai konteks dari sini kemudian adaptasi gimana. Artinya sistem itu bisa beradaptasi sesuai dengan layanan yang disediakan, yang diinginkan gitu. Misalkan kalau seperti gimana, misalnya Google Map bisa adaptasi seperti apa, artinya bisa sistem itu bisa digunakan yang kondisi yang sekarang
yang kita user yang dialamin gitu ya. Kemudian di sini adalah ketiga itu adalah contextual descriptor. Nah ini untuk mengoperasikan user service yang relevan dengan konteksnya. Jadi ini termasuk yang namanya sumber daya. Itu ada pertemuan termasuk ada konteksnya juga. Untuk ada konteks argumentation itu untuk mengoperasikan data kita konteks pada user. Jadi data yang sudah dapat tinggal dipresentasikan. Nah ini mekanisme untuk kunci dari context aware itu pertama itu identifikasi awareness. Identifikasi awareness itu lebih ke orang siapa yang pengguna ya. Jadi pengenalan di sini terhadap identitas dari user itu antara user profile, pengenalan user dan user model. Jadi artinya kita mengetahui seperti saya balik lagi ke ini ya, kalau Anda pernah belajar yang namanya use case ya. Mungkin di mata kuliah yang namanya Design Object kan itu belajar yang namanya use case gitu ya. Nah nanti ada tugasnya di project Anda harus ada use case-nya. Ya nanti saya contoh yang project yang teman-teman yang kemarin udah selesaikan. Nah di situ artinya siapa sih yang penggunanya gitu. Harus ada yang namanya kita mengetahui si user profile itu si profil pengguna. Artinya itu contohnya gitu saya ambil misalkan di portal misalkan user profile itu misalkan usernya mahasiswa itu biasanya kita harus mengenalin dulu, identifikasi dulu gitu sebelum kita membuat sistemnya. Artinya si mahasiswa biasanya kalau dilakukan di akademis dia ngapain aja gitu. Contohnya mahasiswa biasanya mengecek KRS, mengajukan KRS, berarti kan harus ada user profile itu di fiturnya itu ada itu gitu untuk di portal misalkan gitu ya. Kemudian mahasiswa itu biasanya melihat jadwal gitu. Kemudian si mahasiswa itu bisa juga bisa mencetak nilai gitu ya. Nah, misalnya jadwal dan sebagainya. Dan begitu juga kalau misalkan di user profile-nya si dosen, berarti dosen kan biasanya kegiatannya itu bisa ngupload materi, nah, kemudian bisa nginput nilai gitu ya. Kemudian memberikan nilai ke mahasiswanya, kemudian mengaktifkan kuliah selesai tidaknya gitu dan sebagainya, termasuk mendownload yang namanya jadwal atau yang lainnya. Nah itu untuk harus mengetahui dulu usernya, termasuk di Gojek berarti user profilnya kalau pengguna yang pasti beda kan user profilnya kita pengguna Gojek sama driver gitu. Nah, termasuk personalisasi usernya sama user modal. Ini user modal itu multi ya, user itu bisa menggunakan perangkat apa aja misalkan. Yang itu kan misalkan handphone, gitu ya. User modal itu multimedia, multifungsi, apa yang bisa dilakukan berbagai macam yang akan digunakan untuk mengakses sistemnya. Kemudian di sini lokasi awareness itu kemampuan lingkungan untuk mengenali keberadaan user baik pada ruang terbuka atau tertutup. Jadi artinya sistem kita bisa mengenalin. Makanya kalau di Google itu udah cocok semua untuk dibuatin sebagai kita sebagai referensi gitu ya. Logamnya ketahuan kan, termasuk kita kalau misalkan handphone kita aktif, GPS-nya aktif kan ketahuan, kita lagi di mana ketahuan. Makanya bisa ngedeteksi, ngelacak kan teman kita lagi di mana gitu, selama GPS-nya ada gitu ya. Nah, masuk handphone gitu bisa ketahuan, kita handphonenya di sekarang dipegang siapa kalau selama aktif gitu. Itu user bisa seperti itu. Rata-rata secara absensi pun juga udah menggunakan seperti itu ya user. Jadi untuk mengetahui user benar nggak di absensinya ada di Unsada gitu, di fotonya Unsada plus kan dapat fotonya itu nanti dapat lokasi ada di mana, jam berapa gitu ya, tim series pasti ada kan di situ. Nah, sebagainya. Kemudian ada mobility awareness, jadi artinya itu bisa aplikasi mobile, berarti adanya pimpinan user di aplikasi yang lainnya. Jadi kan tadi sama seperti yang tadi di aplikasi sekarang kan hisap gitu ya, pindah kemana pun otomatis kedeteksi kan sekarang ini. Jadi semuanya udah hampir semua sistem sekarang, semua aplikasi ya semuanya udah harus mobility gitu ya. Kemudian aktivitas awareness itu tingkat sensitivitas dari lingkungan terhadap aktivitas usernya. Kemudian karakteristik sistem auto-aware itu informasi layanan didapatkan pengguna berdasarkan konteks saat ini ya. Seperti
seperti yang saya jelasin di di Google Map gitu ya, ketahuan kita ada di saat ini, tampilkan penggunanya. Kemudian eksekusi otomatis di sebuah layanan dalam konteks tertentu, ya, otomatis gitu ya. Nah, tujuan akhir dari contact aware itu adalah untuk perolehan kembali informasi. Ya. Artinya ketika ini kan dapat informasi ya, ketika kita misalkan memesan suatu pesanan ke driver, mesen yang namanya kita jemput di mana, kan informasi kembali kan, tampilan lagi. Nah, 3 aspek untuk aware dalam korporasi. Nah, ini sekarang baru saya di sini baru yang namanya teorinya, minggu depan baru ininya namanya seperti apa, gambar-gambarnya blok diagramnya lumayan. Ada saya beberapa buku untuk contact aware, 1 buku full, nanti saya kirim dan saya kasih untuk minggu depan. Terus saya buat investasi dari buku itu. Nah, di sini perpasif itu ada 3, pasti dia sensing, ada pengambilannya. Pengembangan kan bisa menggunakan sensor, kalau misalnya kemarin misalnya RFID, NFC gitu ya. Itu harus ada pengambil informasi, masih ada sensingnya, pengembalian, penginderaan, pengambil informasi. Kemudian ada thinking, berarti gimana cara memprosesnya. Data yang udah didapetin dari sensing itu, informasi udah didapetin, data mentah, kemudian gimana sistem itu memprosesnya. Nah, acting berarti eksekusinya gimana. Data dapet ya diapain datanya gitu. Ini ada struktur abstrak untuk sistem contact aware, itu ada application untuk di acting sistemnya itu kan otomatis ketika Anda yang namanya di acting ya pasti diaktifasi. Kemudian untuk yang namanya sensitive system di sini sensor kan, pertama sensor, pengambilan data mentah, raw data ready itu pengambilan data mentah, yaitu ketika misalkan Anda menggunakan sensor misalkan sensor suhu ya. Itu kan dapatnya raw data mentah kan yang akan nanti diproses gitu, reasoning proses nanti datanya di sini bisa ambil dari beberapa perangkat gitu ya, masih datanya bisa analog dirubah ke digital, kemudian disimpan, kemudian akan ditarik dan ditampilkan dalam aplikasi gitu ya. Nah, di sini ada model contact aware itu bagaimana kontak itu buat sesuai menggunakan adaptasi. Kemudian di sini bagaimana siklus hidup operasional dengan sistem secara konteks. Nah, ini tipe konteks ya. Ini yang tahun kemarin saya ada di UAS untuk soal ini. Di sini Silset et al. Dalam penelitiannya tahun 95 dia mengkalkulasikan itu konteks menjadi 3 kategori. Ya, di sini siapa Anda ya, konteks sosial, dan sumber daya di dekatnya. Kemudian di sini ada lingkungan di mana fisik mana yang berada ya, di sini dulu fisiknya di mana, kemudian siapa Anda dan sumber apa gitu ya. Artinya di perpasif itu di konteks aware itu ya lingkungan fisiknya apa, yang lingkungan fisiknya gitu. Fisikalnya itu ya contohnya fisikalnya Anda misalkan smart home, berarti rumah lingkungan fisiknya. Fisik di mana berada pengguna gitu ya. Kemudian siapa Anda? Ya siapa yang konteks sosialnya yang menggunakannya, Anda siapa penggunanya berarti. Konteks sosial itu berarti bisa saling interaksinya. Sosial itu artinya kalau sistem sosial berarti bisa saling berkomunikasi, artinya bisa saya contohnya misalkan kalau saya di Instagram kan bisa ngepost di ini ya, dari Instagram kan bisa muncul post atau Instastory muncul di FB misalkan. Itu adalah konteks sosial. Kemudian sumber daya tik di dalam di dekatnya gitu. Kemudian kalau si Morse et al. Tahun 2000 dia memodelkan konteks itu dalam istilah 6. Pertama apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, diakses dan mengapa itu berguna gitu ya. Ini ada 6, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa gitu. Jadi pertama untuk dikategorikan untuk fisikal itu ada termasuk yang namanya what gitu ya, apa. Jadi ini lebih ke Anda lingkungan fisiknya, konteks kesadaran seperti kesadaran suhu, konteks suhu gitu ya, konteks suhu, intensitas cahaya, kimia atau biologis. Nah kalau suhu, kalau suhu tanah misalkan ya, kalau misalkan cahaya tergantung dari sensor yang akan Anda gunakan gitu ya.
Kalau biologi bisa di kontrol badan, detak jantung gitu ya. Karena termasuk menggunakan sensor kan. Bisa api untuk kebakaran misalkan. Ya. Kemudian untuk di mana dia kesadaran akan konteks dapat dieksploitasi ya, bisa di lokasi saat ini atau dalam hal lokasi dalam kaitannya dengan satu atau lebih lainnya. Misalkan lokasi saat ini dalam kaitannya dengan lokasi awal, tujuan atau root. Ini apa? Ya misalkan Anda sistem di mana itu contohnya dimulai ya ini lokasi awal misalkan Anda menggunakan Google Map. Posisi awalnya di mana? Saya misalkan dari ini ya, posisi awal menentukan titik pertama ya. Saya misalkan ada di rumah saya Tambun misalkan. Nah, tujuan saya ke Unsada berarti. Nah, kan akan nge-showing ya. Nah, kan muncul rute gitu ya. Nah, itu akan menghitung. Algoritma akan menghitung. Nah, di situ ada di informasi sistem itu gimana gitu ya cara ininya. Jadi sistem itu ketika kita orang si user menentukan tujuannya, titik awal menentukan awal dulu, kemudian tujuan, nanti rute dimunculin gitu. Itu di mana artinya. Kemudian kalau when itu ada kesadaran temporal. Jadi kesadaran berubah sekarang, nanti atau selama berapa. Ini dapat dijelaskan dalam waktu absolut atau waktu relatif secara kondisi ya. Kemudian untuk di ICT-nya ini adalah how, jadi bagaimana. Jadi bagaimana konteks ciptakan dan diadaptasi politik lima unsur. Jadi artinya dari kasus yang tadi, dari apa, gimana. Ini termasuk yang ininya di ICT-nya. Sistem untuk di ICT-nya, konteksnya. Jadi gimana definisikan untuk yang namanya biar ICT itu bisa digunakan gitu ya. Di aplikasi memperhatikan konteks atau konteks diakses melalui kabel. Jadi lebih ke di sini adalah untuk menyalurkannya atau distribusi ya. Kemudian user improvement konteks, ada konteks untuk di usernya. Jadi siapa yang mungkin dapat manfaat dari kesadaran konteks seseorang, konteks pengguna dibagi menjadi konteks pengguna pribadi dan sosial. Jadi artinya dari spot itu kita lebih kayak tadi ya untuk mengerti user profil, berarti user profil, ya user modal gitu ya. Ini tergantung dari siapa pengguna pribadinya. Ini konteks tujuan untuk aplikasi untuk pengguna. Nah, kenapa gitu? Artinya tujuan pengguna atau aplikasi mengapa suatu konteks berguna aplikasi tingkat atau tujuan pengguna. Ini digunakan misalkan lokasi berfungsi untuk menunjukkan kepada seorang atau suatu kaitan dengan tujuan mereka. Arti konteksnya itu bagaimana konteks saat ini dapat beralih ke konteks tujuan. Artinya dari pertama dari mulai ada menentukan titik 7 titik yang namanya awal, kemudian ke tujuan kalau Anda di Google Maps seperti itu. Kemudian di sini ada konteks creation, konteks composition ya. Di sini ada konteks baru dapat dibuat secara real time menggunakan sensor yang terletak di ruang fisiknya. Kan di sini untuk sensor suhu konteksnya mentah ya untuk pertama kali. Pasti kalau yang pertama itu untuk pengambilan pertama kan masih mentah, nanti diproses kan jadi konteksnya pas penggunanya. Ini penginderaan ya, sinyal listrik di sensor suhu, dalam suhu di suhu Celsius ya, artinya data kan yang kita ambil masih mentah. Contoh yang dikasih di sini adalah sinyal listrik untuk mengisahkan untuk sel suhu. Sel suhu kan berarti kita ambil dulu datanya masih mentah, kemudian ketika diproses dipetakan mau pakai skala yang Celsius atau Fahrenheit misalkan, atau Ramu dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti dipetakannya di pre-proses gitu ya. Saya sih nggak betul-betul ngambil aja. Ini kalau yang di sini ada kombinasi antara homogeneous dan konteks dan heterogeneous konteks. Artinya kalau homogeneous kan sama ya, datanya itu sama gitu ya. Kalau heterogen itu beda-beda gitu ya. Itu heterogen. Linear dah ya kalau yang namanya ini masih homogeneous. Di sini konteks aware itu membutuhkan yang namanya maintenance dan kreasi, modifikasi dan realisasi untuk penghapusan. Ini konteks adaptasinya itu fokus pada sistem yang sadar konteks, tapi sebenarnya hubungan konteks saat ini dengan konteks tujuan. Konteksnya adalah adaptasi ya. Kita lewat dulu. Nah, ini adalah contoh basis arsitektur.
Misalkan di sini kasih pertama ketika user contact creation, jadi artinya membuat kontak ya, usernya itu. Jadi balik ke tadi, jadi Anda harus menentukan tugas dari penggunanya. Artinya makanya Anda harus tahu untuk user test itu mengetahui profil dari si usernya. Artinya sistem kita siapa penggunanya harus mengetahui si tugas-tugas pengguna ngapain saja. Berarti Anda harus gimana kalau Anda nanti di penelitian atau deskripsi atau Anda misalnya dibuat project, ya Anda berarti harus mengenal dulu si user itu kerjanya ngapain saja gitu. Biasanya kalau kegiatan dia apa saja yang akan Anda nanti dibuat sistem gitu. Jadi sistem itu cocok ke penggunanya. Baru yang ketika Anda buat user testnya dibuatin suatu aplikasinya. Kemudian aturan-aturan. Ya, aturan-aturan contohnya kalau misalkan contoh di portal kan untuk aplikasi kan sisi user testnya si dosen sama mahasiswa kan beda, berarti harus ada aturannya kan di sini. Kemudian di sini konteksnya apa, tujuan dari konteks itu apa sih tujuannya. Jadi ada aplikasi, kemudian ada di konteksnya itu ada penyaringan, kemudian ada sensor. Di sini kan sistem improvement nih, diambil sensornya nanti di konteks di filter dan atraksi, kemudian ada di layanan konteksnya ada di sini ke konteks compositionnya. Kemudian nanti di sini akan ada konteksnya disimpan, ada tadi konteks discovery ya, yang tadi ada penemuan termasuk yang namanya di sumber. Kemudian di sini ada konteks kontrol, akses, kemudian termasuk yang namanya aktuator untuk eksekusi, kemudian di display. Termasuk ada adaptasi, ada semua. Ini basis untuk yang namanya arsitektur. Jadi ada 3 ya, konteks, sini ada konteks, kemudian improvement konteks creation-nya, kemudian processing sama konteks management. Di sini untuk konteks untuk determination itu contohnya untuk konteks lingkungan. Sensor mengubah keadaan lingkungan saat ini seperti waktu, lokasi, teknik fisik, cahaya gitu ya. Menjadi data gitu ya. Jadi dari data mentah Anda dapat ngambil dari ini kan jadi bisa jadi data gitu ya. Derajat gitu ya. Kemudian memilih frekuensi bagaimana untuk mengukurnya. Nah, ini contoh salah satu dari saya dapat di jurnal. Anda bisa bentuknya jurnalnya bisa ketik aja Telehome Care gitu ya. Nah, di sini jurnal ini dia membahas yang namanya di sini ada body area network untuk sensor, di sini untuk contact wire-nya nanti ya. Kemudian di sini untuk contohnya di sini lansia, di sini ada pembiayaan kesehatan. Ini berarti user ininya, user konteksnya. Jadi si lansia ini akan ditentuin user testnya itu, artinya dia biasanya apa gitu, mengapain aja, dia bisa tugas dia sebagai apa gitu ya, yang biasa misalkan dia ingin diketahui yang namanya apa sih kayak tugas tuh ya seperti mahasiswa yang namanya dia ada bisa biasa dilakukan di akademis ya, misalkan contohnya mahasiswa seperti yang namanya bisa print gitu ya, lihat nilai atau yang KRS ya, ini pun juga sama untuk si lansia biasanya user testnya apa profilnya, nah modelnya gimana gitu ya ditentukan. Nah di sini untuk persistent layer di sensor, di sini ada body area network, artinya di sini sensor berhubungan sama badan untuk ini. Misalkan di lansia itu bisa ini network itu jaringan, artinya dia termasuk aplikasi ini bisa deteksi dia gitu. Deteksi dia di badannya terapi, misalkan untuk body area network itu ada sensor misalkan untuk detak jantung, untuk mengetahui misalkan suhu dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk yang namanya di sensor lingkungan itu untuk terlalu keadaan di si lansianya itu, dari lingkungan cuaca, cahayanya, sensor cahaya di lingkungan. Jadi lingkungan kalau yang body area network itu sensor yang ada di dalam tubuh si lansia ini. Kemudian kalau mobile device termasuk yang sensor yang ada di handphonenya. Ya, itu ada tuh untuk misalkan bisa ditampilkan gitu ya. Misalkan dia untuk letak jantung dia kan ada tuh, nanti integrasi ke handphonenya gitu ya. Dari sini dia bisa ada bukannya di user device ini langsung arah ke lansianya.
Lansia dia otomatis dia ambil sensornya, sensor yang mobil handphone yang dipegang sama dia, kemudian sensor lingkungan sekeliling si lansia berada, kemudian body area network itu artinya sensor yang ada dalam tubuh si lansia ini. Kemudian ada computing di sini dia akan memproses gitu ya. Di sini ada berarti context aware. Jadi artinya konteksnya seperti apa ketika Anda mengolah yang namanya data-data yang dapat dari sini. Disinkronkan, di sini API lokal itu artinya kan API itu application programming interface gitu ya. Artinya tampilan si untuk lihatin dari hasil yang dari hasil ini. Kemudian di sini tampilkanlah selain datanya ke web service. Gitu ya. Bisa yang namanya digunakan atau diambil sama si pemilik layanan kesehatan. Bisa aja ini adalah user di rumah sakit gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya machine learning. Nah, machine learning kan untuk pembelajaran mesin ya. Artinya data-data yang telah dapat dari sini ya, misalnya data jantung gitu ya, misalkan suhu tubuhnya. Kemudian di sini ada ada sensor suhu, misalkan suhu ruangan lingkungan ya, bukan suhu badan. Kalau ini suhu badan di sini. Cahaya, kemudian deteksi jantung, di sini ada sensor dapat dari mobile device misalkan. Nah, nanti akan si machine learning itu akan mengolah data yang didapatkan dari sini, si lansia ini berdasarkan dari sensor 3 ini. Nanti mau diapakan gitu datanya. Misalkan mau diklasifikasikan datanya, dikategorikan misalkan data dapat dari body, dari sensor lingkungan atau dari mobile misalkan. Atau misalkan Anda bisa kalau diklasifikasikan, Anda bisa menggunakan algoritma di Sentry, misalkan SPM, support paper machine. Misalkan datanya mau misalkan mau dikelompokkan berdasarkan dari nilai-nilai dari misalkan dari dikelompokkan berdasarkan data dari body ini, di sensor, dari mobile device misalkan. Nah, nanti bisa menggunakan coming clustering misalkan. Dan termasuk yang terserah ya, yang ini untuk yang namanya baru hasil dari machine learning itu akan divisualisasi, analisis, misalkan keadaan tubuhnya gimana misalkan ya, dan analisa di visual itu bisa digambarkan atau ditampilkan gitu di display, kemudian disimpan. Ini di cloud computing intinya karena di sini ada web service gitu ya, ini ada cloud computing disimpan di seperti Google Drive lah. Itu untuk yang namanya contoh salah satu untuk telekom. Kayak nanti saya kirim contoh ini untuk kalau saya tanya nanti di kelas. Termasuk saya belum kasih tugas di sini ya. Udah 2 pertemuan nggak kasih tugas gitu ya. Karena sebenarnya kalau kuliah di kuliah untuk online itu sebenarnya wajib pakai tugas ya pertemuan. Cuman kalau kebanyakan juga tugas selain saya baru meriksa sih UAS UTS kemarin, belum saya upload. Yang saya upload baru nilai yang reguler kelas C, kalau yang karyawan sebelum masukin nanti nilainya. Tapi nilainya rata-rata di atas 60, nggak ada ya, cuman ada mungkin di bawah 60 1 atau 2 orang kalau saya salah. Sebenarnya sih hasilnya lumayan lah, karena saya soalnya kan studi kasus bukan penelitian. Oke, mungkin itu ini dari tadi ya, ini Google Kasim. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan di materi untuk contact aware. Kan kalau ada yang bertanya tugas atau gimana. Untuk absensi sudah bisa belum ya? Saya lihat dulu ya. Buka ya, bentar. Silakan yang mau ini temannya tugas tinggal 3 minggu lagi, jangan lupa ya, selesai. Jadi jangan lupa divestasi nanti. Jadi ya, nilainya paling gedenya tuh UAS akan dibantu sama nilai tugas yang proyeknya. Yang absensi udah dapat berapa orang nih? Udah dapat 13 orang nih yang udah absensi. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, silakan.
Yang kemarin kan tugas presentasi itu, kita tinggal tambahin apa lagi apa ya? Itu kemarin kan yang ini ya, jadi kemarin kan sampai steam request ya, kemudian baru tata letak kemarin ya, tata letak, kemudian baru fitur-fitur yang apa namanya yang pengen ke Anda di ini, di contoh saya ini deh, kita download dulu yang itu, ya contoh yang apa namanya saya kirim ke grup nanti ya. Iya Pak. Jadi otomatis kan harus ada distribusi sistemnya. Kemarin yang lihat ini aja presentasi yang slide yang sebelum presentasi kan saya kirim tuh di situ komponen-komponennya. Iya. Artinya harus ada distribusi sistemnya, information sistemnya, information intelligence. Kemudian termasuk content aware. Kemudian nanti ada ininya. Kalau Anda harus ada ininya, interface yang bisa diaksesnya. Nah, nanti kan ada, bentar saya ini dulu. Namanya Koiro. Yang ini nanti lengkap, cuman dia ada kurangnya itu, cuman kurang di interface-nya. Dasma Koiro lengkap. Udah sebelah kiri apa ya? Oh, layar sama. Ya, Rizky. Bentar. Nah, saya tampilin ya. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Ini contoh yang kemarin yang ini mungkin udah pada lulus semua kali ya. Kalau yang ini kayak Nugroho ini udah semua kayaknya, tinggal ini kayaknya kayak udah belum ya. Ini kayaknya udah lulus kemarin. Udah pada wisuda kayaknya. Tinggal ini belum kayaknya nih. Oh, udah. Ya, jadi nanti dilengkapin, saya kirim aja deh ntar ini. Ini ada latar belakang dimasukin, ini termasuk ininya, team request-nya. Nah, ini termasuk sensor-sensor yang digunakan, nanti dibuat definisinya untuk akhir ya. Kemudian Anda dibuat yang namanya, nah, ya alur kerjanya ada. Nah, ini yang saya bilang tadi use case. Ya. Nah, di sini apa namanya yang penggunanya itu, ini ada customer. Karena kan ini kan kantin nih. Ya, termasuk yang namanya si ininya apa namanya? Jadi ceritanya diceritakan di sini. Ceritanya jadi apa contact aware-nya. Ini contact aware nih. Ini contact aware. Jadi apa namanya dipetakan dalam yang namanya apa yang namanya dalam use case ya. Ini kan menu-menunya nih. Nah, ini kekurangannya, ini interface-nya lupa dia nggak ditampilkan interface-nya, jadi HCI-nya itu. Nah, di sini ada kelas diagramnya juga, jadi memetakan dari tiap sensor gitu ya, sampai customer bisa mengakses. Ini kan mobile nih aplikasinya, ini sensornya. Terus kan ada 3 tadi kan, dari yang dari sensor ini di aplikasi nanti user bisa mengakses gitu. Ini termasuk kelas diagram namanya. Nah, ini data letaknya. Data letaknya ya. Nah, termasuk yang namanya tiap-tiap sensor yang Anda definisikan dari latar belakang itu ditampilkan semua. Ya, ini CCTV, ini sensor cahaya gitu ya. Ultrasonic di sini artinya ketika orang-orang namanya cerita yang dia nih yang ini, ya artinya kalau ada orang-orang di sini nih banyak. Jadi ketika user itu buka handphone di aplikasi, ketahuan nih mau ke kantin misalkan. Ternyata di kantin itu sensor yang selanjutnya akan mendeteksi ada orang nggak di dalam gitu di kantin itu. Kalau misalkan nggak jadi kan nggak jadi kantin gitu karena penuh gitu ya. Nggak kayak kantin kan penuh terus tuh.
kita mau ke ini ke Camtek misalkan ya. Nah, di Camtek tiap meja-mejanya dipasang sensor ultrasonic misalkan. Nggak ketahuan kan? Itu bisa kelihatan. Nanti dibantu yang namanya sensor cahayanya sama CCTV di sini aja. Nah, ini pembayarannya dia menggunakan yang namanya RFID gitu ya. Nah, kemudian setelah Anda petakan seperti ini, kemudian baru arsitekturnya. Nah, smart kantin di internet. Nah, di sini dia menggunakan data algoritma, artinya kan ini ada beberapa sensor ya, sensor CCTV, sensor ultrasonic, RFID, sensor. Ini kan ketika sistem itu menerima bisa bisa kontaknya yang sensor network. Artinya sensor kan ada beberapa, CCTV ada beberapa kan kalau kantinnya gede kan CCTV nggak cuma satu. Maksudnya itu ultrasonic. Kalau misalkan ada 20 meja, satu meja dipasang satu sensor aja kan udah ketahuan. Nanti bisa balap-balapan gitu ketika yang sistem mengambil masing-masing sensor gitu kan. Nanti si data itu akan algoritma data ini akan menghitung agak-agak biar sistem itu tidak stabil setiap yang nama sensor datanya diambil gitu. Konsepnya dari mereka nih yang membuat kemarin. Kemudian termasuk yang namanya transaksinya. Nah, ini termasuk yang saya bilang kemarin, intelligent system. Nah, Anda dibuatin lagi ininya, intelligent systemnya seperti apa, CCTV berfungsi untuk apa. Ya, ini berdasarkan yang namanya AI sama intelligent system. Ini materi yang kemarin saya sampaikan. Kemudian di sini sensor, jadi fungsi-fungsinya setiap sensor Anda digunakan berdasarkan intelligent systemnya. Ya, sebagai sahaya, jelasin. Ini ya sampai rapi begini aja, acak-acakan ya, ini AI-nya. Nah, termasuk yang ininya, rancangan alatnya. Rancangan alatnya menggunakan apa? Dia menggunakan Arduino, kemudian ini sensor yang tadi dibutuhkan, kemudian ada display, ya. Nah, termasuk mesin nyambung nih. Situ sih sampai situ. Ini termasuk kalau Anda di sistemnya, kalau nggak ditampilkan di sini ya Anda bisa jelasin aja. Jelasin misalkan ketika Andanya mainnya di sini, nah pasti sininya. Saya jelasin dari sini. Ketika Anda dipetakan ketika dialokasi sistemnya. Jadi aja misalkan dari sistemnya menggunakan apa, komunikasinya gimana gitu. Itu sih semuanya nanti saya kirim ke grup aja kali ya. Berpasif jaringan sensor ini kelas semalam ya. Ntar saya nanti absen ya, nanti yang nggak nampil di ini, yang nggak ada di, nanti saya hapus meskipun komen. Saya absen nih sekalian. Saya screenshot aja deh ininya si Oke, ada lagi yang tanyain siapa tadi? Yang ada di sini. Udah masuk ya masuk belum ke ini? Udah ya, udah saya kirim gitunya contohnya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya screenshot dulu yang orang-orang hadir nih. Orang-orang yang nongol karena dia komen nongol lagi absennya di kemarin. Nggak aja. Oke, ya ada lagi sebelum di akhir perkuliahannya nggak ajan. Oke, nggak ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi, ada? Cukup Pak mungkin. Pak. Kenapa? Cukup. Ada lagi sebelum akhir ini.
Oke, kalau nggak nanti kalau misalkan yang itu nanya tugas lagi boleh langsung nanti di apa namanya di WA aja nggak apa-apa di web group. Kalau nanti yang bisa ada yang perlu tambahin itu gimana? Oke ya, kalau nggak ada lagi kita cukup Pak, untuk Pak. iya silakan siapa nih. Materinya di-upload ke ini kan, Pak? Apa namanya? Ke YouTube. Materinya dimasukin. Ini udah saya rekam. Oke, siap, Pak.